Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar akuntansi ingin menyampaikan hasil presentasi yang telah kami buat tentang perusahaan dagang. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Indah Dwi Lestari dengan nomor MPM 22401039191. Selanjutnya Dian Isfaiyah Masuri 22401039196. Yang ketiga Muhammad Hildan Rais dengan MPM 22401039197. Selanjutnya Rizky Putri Kusumastuti dengan NPM 22401032209. Dan yang terakhir Muhammad Raihan Maulana Pradipa dengan NPM 22401032216. Selanjutnya saya akan membacakan tentang latar belakang dibuatnya makalah ini. Dalam ilmu ekonomi, khususnya akuntansi, kita banyak mempelajari berbagai jenis akuntansi. Salah satunya adalah akuntansi keuangan. Dan dalam makalah ini, kami mengutarakan bahasan mengenai tahap pencatatan atau penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang metode periodik di toko Holic Sport. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Majunya dunia usaha juga mengakibatkan pengelolaan data akuntansi yang semakin kompleks, yang tentunya memerlukan pengelolaan data secara cepat, tepat, dan akurat dalam pencapaian tujuan perusahaan yang efisien dan efektif. Untuk mengatasi hal ini, maka toko Holic Sport memanfaatkan dan mempergunakan siklus akuntansi untuk mempermudah penghitungan laba yang diperoleh di periode tertentu. Selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian perusahaan dagang? Selanjutnya, apa pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang? Yang ketiga, bagaimana latar belakang dan profil usaha toko Holic Sport? Yang keempat, bagaimana proses pencatatan siklus akuntansi toko Holic Sport periode Oktober 2022? Dan yang terakhir, berapa laba yang diperoleh toko Holic Sport dalam periode Oktober 2022? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, mengetahui pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan profil usaha toko Holic Sport. Yang keempat, melakukan pencatatan siklus akuntansi toko Holic Sport periode Oktober 2022. Dan yang terakhir, mengetahui laba yang diperoleh toko Holic Sport dalam periode Oktober 2022. Dan yang terakhir, manfaat penelitian yang dibuat, yaitu yang pertama, mengetahui laba yang ada di toko Holic Sport. Yang kedua, memahami siklus akuntansi yang terjadi di toko Holic Sport. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. Sedangkan pengertiannya secara khusus adalah perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Selanjutnya, pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Latar belakang dan profil usaha toko Holic Sport. Toko Holic Sport merupakan salah satu bisnis yang menjual berbagai macam produk sepatu dan sandal. Toko ini pertama kali didirikan pada tahun 1995 di Lamongan.
Pada awalnya, sepatu yang dijual hanya sepatu khusus perempuan. Tetapi karena banyaknya peminat laki-laki juga, sehingga dijual juga sepatu khusus laki-laki untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada pada saat itu. Pada tahun 1997, toko Holic Sport pindah ke Magelang yang berlokasi di Pasar Muntilan, lantai 2, kios nomor 136, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 12, Karangwatu, Pucung Rejo, Muntilan. Proses pencatatan siklus akuntansi toko Holic Sport periode Oktober 2022. Transaksi bulan Oktober 2022 yaitu transaksi yang terjadi di toko Holic Sport selama bulan Oktober, yaitu yang pertama setoran modal oleh pemilik, yang kedua pembayaran gaji, sewa, dan konsumsi, yang terakhir adalah penjualan barang dagang secara tunai. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi atau peristiwa akuntansi yang terjadi pada bulan tersebut di jurnal umum merupakan langkah pertama dalam siklus akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan dasar akuntansi. Mencatat di buku besar. Setelah entry jurnal dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah posting atau transfer ke buku besar yang bertujuan untuk mengetahui perubahan dalam persamaan dasar akuntansi per akun. Akun buku besar mengkategorikan perubahan debit dan kredit dalam akun tertentu. Berdasarkan transaksi di toko Holic Sport, akun dibuat dalam buku besar adalah akun kas, modal, beban gaji, beban konsumsi, beban sewa, dan akun penjualan. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Di bawah ini merupakan neraca saldo toko Holic Sport periode Oktober 2022. Yang pertama, kas. Di sebelah debit sebesar 31.078.000, kemudian penjualan di sebelah kredit sebesar 22.360.000, yang ketiga adalah modal di kredit 10 juta, beban gaji di debit 1 juta, beban sewa 72.000 di debit, kemudian beban konsumsi 210.000 di debit, kemudian total debit dan kreditnya adalah 32.360.000. Selanjutnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. AJP yang kami buat adalah menggunakan metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Berikut ini adalah ayat jurnal penyesuaian toko Holic Sport per 31 Oktober 2022. Tanggal 31 Oktober, ikhtisar laba rugi di debit sebesar 57.585.000, kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang sebesar 57.585.000. Keterangannya adalah menghapus saldo awal persediaan. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Oktober, persediaan barang dagang di debit sebesar 39.445.000 di debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 39.445.000 dengan keterangan mencatat saldo akhir persediaan. Neraca lajur. Neraca lajur aja baleni ya. Ira apa to kodingan? Neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data keuangan yang menjadi satu landasan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Kolom yang ada neraca lajur ini adalah neraca saldo. Ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis ada suatu periode tertentu. Pencatatan ini digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang akan disusun adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.
Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapat perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Berikut ini adalah laporan laba rugi toko Hall Export untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2022. Penjualan sebesar 22.360.000, kemudian harga pokok penjualan sebesar 18.140.000, dengan laba kotornya didapat dari 22.360.000 dikurangi 18.140.000 adalah 4.220.000. Kemudian dikurangi dengan beban, yaitu ada beban gaji, beban sewa, dan beban konsumsi, jumlahnya 1.282.000. Kemudian laba bersihnya adalah 2.938.000 didapat dari 4.220.000 dikurangi 1.282.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Berikut ini merupakan laporan perubahan modal toko Hall Export periode 31 Oktober 2022. Modal 1 Oktober 2022 adalah 10 juta, kemudian tambahan investasi oleh pemilik RP kosong, kemudian laba periode berjalan sebesar 2.938.000. Privonya kosong, kemudian kenaikan ekuitas pemilik adalah 2.938.000. Dan didapat modal akhir yaitu modal 31 Oktober 2022 sebesar 12.938.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Berikut ini laporan posisi keuangan pada toko Hall Export periode 31 Oktober 2022. Di aktiva terdapat kas sebesar 31.078.000, kemudian persediaan barang dagang sebesar 18.140.000. Dengan jumlah aktiva yaitu kas dikurangi dengan persediaan menghasilkan nominal sebesar 12.938.000. Kemudian di sisi pasiva ada akun modal dengan nominal 12.938.000. Dan akhirnya jumlah pasifanya adalah 12.938.000 rupiah. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Berikut merupakan laporan arus kas toko Hall Export untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2022. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu ada kas diterima dari pelanggan sebesar 22.360.000, kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban operasional sebesar 1.282.000. Hasilnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu sebesar 21.078.000. Kemudian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaannya adalah kosong, dan di bawahnya kas diterima dari pemilik sebagai modal saham sebesar 10 juta, tidak ada penarikan kas oleh pemilik, maka arus kas dari aktivitas pendanaannya adalah sebesar 10 juta. Kemudian kas di akhir periode yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar 31.078.000 rupiah. Didapat dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 21.078.000 rupiah ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 10 juta. Kemudian adalah jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Jurnal penutup toko Hall Export per 31 Oktober 2022. Tanggal 31 Oktober 2022, penjualan di sebelah debit sebesar 22.360.000 rupiah, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama.
Kemudian pada yang kedua tanggal 31 ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar 1.282.000 dan kreditnya adalah beban gaji sebesar 1 juta, beban sewa 72.000, beban konsumsi 210.000. Dan yang terakhir adalah ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar 22.938.000 dan kreditnya adalah laba. Maka total dari debit dan kreditnya adalah 26.580.000. Siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis berdasarkan laporan keuangan yang telah kami buat dari siklus akuntansi Tokoholic Sport. Disimpulkan bahwa di perolehan laba Tokoholic Sport periode Oktober 2022 adalah sebesar 2.938.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.